Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wasita Ilmania. Perkenalkan, nama saya Rosita Sari. Perkenalkan, nama saya Nurinda Febriantini. Perkenalkan, nama saya Rukia Taufa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah IPA Sistem Peredaran Darah Manusia. Plasma darah merupakan jaringan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi distribusi dibutuhkan dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atas. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari normal 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah eritrosit dan sisanya tersusun oleh sel darah putih leukosit dan keping darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air HO dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut atas protein dan zat-zat lain. Yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang berturut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormoni, antibodi, dan zat sisa metabolisme, wira dan korban dioksida. Merah. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung, bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah disebabkan adanya hemoglobin Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan satu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah, 1 ml lebih sekitar 1 tetes. Dan darah terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan meningkat oksigen berbentuk kompleks oksihemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, di antaranya yang pertama, melakukan sisa proses metabolisme berupa korban dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menurunkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi organ di dalam tubuh. Yang kelima, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Kenali berbagai organ dalam sistem peredaran darah manusia. 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepala tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen,
sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem perbedaan darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah jari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri dan vena. Arteri, pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan organ-organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena, pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. 3. Darah. Darah adalah komponen penting dari sistem peredaran jantung. Darah berperan sebagai pembuat nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi yang jantung. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. 2. Sel darah merah yang putih berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbondioksida. 3. Sel darah putih merupakan komponen utama di sistem kekebalan tubuh. Gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Batas pembuluh darah arteri aterosklerosis, penyakit jantung koroner, aneurisma aorta, gangguan irama jantung atau aritmia, jantung, shock, kelainan otot jantung atau lemah jantung, kardiomiopati, penyakit arteri perifer, emboli dan trombosis vena dalam penyakit jantung bawaan. Waktunya sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya tentang plasma darah tersusun dari zat-zat apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Plasma darah tersusun atas zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein, albinium, fibrogain, dan globium, zat-zat lain, sari, makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat-zat metabolisme. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya apa itu darah? Saya akan menjawab dari kelompok 4. Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler, yaitu sel darah merah eritosit, sel darah putih, dan keping darah trombosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya apa itu jantung? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kesimpulan dari presentasi ini adalah 1. Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler, yaitu sel darah merah eritosit, sel darah putih, dan keping darah trombosit. 2. Plasma darah tersusun atas zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein, albium, fibrogain, dan globium, zat-zat lain, sari, makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat-zat metabolisme. 3. Hemoglobin dalam eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru
pupuk sel-sel seluruh tubuh dalam berbentuk oksihemoglobin dan mengangkut korban dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dalam bentuk karbonihidrogen. 4. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui fagositosis maupun dengan membentuk antibodi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.